Oke, ini sebenarnya bahasan yang menarik ya. Pasif agresif itu sebenarnya adalah perilaku, kalau yang kita lihat perilaku yang tidak menghormati dirinya, secara ringkas ya, tidak menghormati dirinya tapi juga tidak menghormati orang lain. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ini salah satu bentuk komunikasi yang buruk, tetapi seringkali orang nggak sadar. Apalagi kita nih di Indonesia nih, banyak sekali sebenarnya perilaku kita yang pasif agresif, tapi kita tidak merasa itu sebagai perilaku pasif agresif. Faktor apa yang menyebabkan kita bisa bersikap pasif agresif? Kita dalami dulu nih. Sebenarnya pasif agresif itu adalah salah satu perilaku komunikasi kita yang tadi tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai orang lain. Bentuknya seperti apa? Kita lihat bentuknya dulu nih ya. Bentuknya contohnya adalah perilaku kita suka ngambekan. Perilaku suka grumble itu kayak gampang banget ngomel gitu ya. Itu juga salah satu contoh pasif agresif. Ada juga kalau dia tidak mengikuti aturan main dengan harapan bahwa orang nggak tahu. Dia paham kalau dia nggak ngikutin aturan main, tapi dia merasa aduh nggak apa-apalah, orang juga nggak lihat gitu ya, atau sengaja. Itu juga salah satu cara orang mengungkapkan pasif agresifnya. Sarkasm itu juga bisa, kayak orang-orang yang sarkas, tidak peduli, itu sebenarnya contoh-contoh pasif agresif. Lalu apa yang menyebabkannya? Ada banyak. Salah satunya adalah kalau dia tuh terlalu kecewa dengan keadaan, misalnya di kantor gitu ya, dia kecewa dengan keadaan itu, tapi merasa tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan. Atau bisa jadi dia tahu gitu peristiwa itu atau hal-hal yang menyebabkan dia pasif agresif, tapi dia sengaja seperti itu. Itu perilakunya udah mendarah daging ya, bisa jadi disebabkan oleh lingkungannya yang seperti itu, sehingga dia merasa itu bagian dari komunikasinya ya. Salah satunya seperti itu. Ada banyak sumber yang mengatakan bahwa pasif agresif itu sebenarnya bukan situasi medis ya. Kayak kalau ada mental lag gitu ya, atau disebut dengan mental illness ya. Ini sebenarnya bukan mental illness, karena ini bisa dipelajari, bisa untuk mencegahnya bisa dipelajari gitu. Tapi banyak orang karena merasa ini bukan masalah, sehingga dia tidak menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi penyebabnya banyak sekali. Di antaranya bisa kekecewaan, bisa karena lingkungan, kebiasaan yang buruk, cara berkomunikasi yang salah tapi tidak mau dibetulin gitu. Itu semua penyebab dari adanya perilaku pasif agresif. Ini pertanyaan menarik karena saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh artikel itu ya. Ini normalisasi dari perilaku pasif agresif atau cara berkomunikasi pasif agresif. Udah normal gitu ya. Karena kalau saya lihatnya gini, Indonesia itu punya budaya high context culture. Kalau menurut Edward T. Hall ya, salah satu antropolog budaya gitu. Antropolog yang bilang bahwa orang-orang di Asia terutama ya itu punya high context culture. Kalau kita ngomong A itu harus diterjemahkan dengan berbagai lapisannya tuh banyak. Decoding the message there is a work of art gitu ya. Sementara kalau di negara-negara dengan low context culture atau budaya dengan konteks rendah, itu maksudnya gini, apa yang diungkapkan itulah yang sebenarnya. Jadi kita nggak perlu ngedecode atau mengurai kembali inti dari pesan kuncinya itu apa. Nah, karena budaya kita yang seperti itu, maka sangat mudah sekali jatuh dari yang seperti itu ke komunikasi yang pasif agresif. Ya, kayak dengan simbol-simbol gitu kan, dengan sindiran. Sindiran itu salah satu pasif agresif juga. Kenapa kita anggap normal? Ya, kenormalan ini datangnya dari budaya kita. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan oleh artikel itu.
Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ini PR yang panjang untuk kita semua, ya. Bagaimana kita bisa mengubah budaya high context culture yang negatif ini, karena sudah blending menjadi normalisasi dari tadi perilaku pasif agresif, kita kembalikan, ya. Budaya ewu pakewu, nggak enakan, itu harus dikembalikan ke tengah-tengah supaya menjadi aktif, proaktif, dan asertif, begitu. Kalau ewu pakewu tambah ke kiri, dia menjadi pasif agresif. Jadi dengan sindiran-sindiran, misalnya dengan sarkasme, dengan silent gitu ya, silent yang disengaja, nggak mau gua ngomong gitu ya misalnya, itu termasuk salah satunya. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan juga subscribe YouTube channel kami Foster and Bridge Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar berupa saran tentang topik apa sih yang ingin dibahas di program Connecting Time kami selanjutnya.